Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang sistem bilangan real yang beranggotakan Rizka Ramadhani, Robi'ah Ladawiyah, dan Ismianda Rohadatul Aish. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi sistem bilangan real. Bilangan real merupakan bilangan yang dapat digunakan dalam operasi numerik seperti biasa. Bilangan real disebut juga dengan bilangan real dan diwakili oleh simbol R. Bilangan real dalam matematika merupakan bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk desimal, seperti 3,25. Bilangan real meliputi bilangan rasional, bilangan irasional beserta negatifnya dan nol. Sistem adalah himpunan dari bilangan-bilangan beserta sifat-sifatnya, sedangkan himpunan bilangan real adalah sekumpulan bilangan-bilangan rasional atau irasional. Jadi, definisi sistem bilangan real adalah himpunan yang terdiri dari bilangan real beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Adapun sistem bilangan real adalah yaitu bilangan asli yang dinotasikan dengan n, terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat yang dinotasikan dengan Z, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat ditulis dengan A per B. Dengan A dan B keduanya adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Bilangan irasional yaitu bilangan yang tidak dapat dibentuk pecahan, misalnya akar 2, log 3, dan pi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat dasar bilangan real. Jika A, B, C elemen real, maka sifat-sifat dasar berikut berlaku. Jika sifatnya tertutup, maka berlaku penjumlahan. Jika A tambah B, hasilnya adalah bilangan real. Dan jika perkalian, jika A kali B, hasilnya adalah bilangan real. Asosiatif. Dalam penjumlahan, jika A tambah dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Jika dalam perkalian, A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Sifat komutatif. Dalam penjumlahan, jika A tambah B, maka sama dengan B tambah A. Komutatif perkalian, jika A kali B, maka sama dengan B kali A. Dan sifat mempunyai unsur identitas. Dalam penjumlahan, jika A tambah 0, hasilnya adalah A. Jika dalam perkalian, A kali 1 sama dengan A. Sifat setiap bilangan punya inverse. Dalam penjumlahan, A tambah negatif A, hasilnya adalah 0. Jika dalam perkalian, A kali 1 per A, hasilnya adalah 1, dengan A tidak sama dengan 0. Jika sifatnya adalah penghapusan atau konselasi, maka berlaku penjumlahan A tambah C sama dengan B tambah C, maka A sama dengan B. Jika dalam perkalian, A kali C sama dengan B kali C, dengan C tidak sama dengan 0, maka A sama dengan B. Sifat distributif penjumlahan, A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah dalam kurung AC, atau dalam kurung A tambah B kali C sama dengan dalam kurung A kali C tambah B kali C. Sifat pembagi nol tidak berlaku. Selanjutnya yaitu konsep urutan pada bilangan real. Yang pertama, konsep urutan pada bilangan real itu mengatur tentang kemunculan bilangan positif dan negatif dan mengurutkan bilangan dari kecil ke besar. Kemudian definisi urutan bilangan bulat positif. Misalkan A, B elemen real, kita katakan bahwa A kecil B, jika B kurang A adalah bilangan bulat positif. Bentuk A kurang B dapat juga dituliskan sebagai B lebih besar dari A. Kemudian yang ketiga yaitu sifat tertutup pada bilangan bulat positif. Jika A, B elemen bilangan bulat positif, maka A tambah B elemen bulat positif dan A kali B elemen bilangan bulat positif. Yang keempat yaitu sifat-sifat urutan pada bilangan real adalah trikotomi. Jika A dan B bilangan real, maka pasti berlaku salah satu di antara berikut. A lebih kecil dari B atau A sama dengan B
atau A lebih besar dari B. Jika berlaku transitif A kecil B dan B kecil C, maka A kecil dari C. Jika berlaku penambahan A kecil B jika dan hanya jika A tambah C kecil B tambah C. Jika perkalian berlaku 2, jika C positif maka A kurang B jika dan hanya jika kecil BC. Jika C negatif maka A kecil B jika dan hanya jika AC lebih besar dari BC. Kemudian yaitu urutan relasi. Dibaca kurang dari atau sama dengan, didefinisikan dengan A kurang dari atau sama dengan jika dan hanya jika B kurang A positif atau 0. Sifat-sifat relasi urutan ini adalah transitif, penambahan, dan perkalian. Pada perkalian ada 2, yaitu jika positif maka A kurang dari atau sama dengan B jika dan hanya jika AC kurang dari atau sama dengan BC. Dan jika C negatif maka A kurang dari atau sama dengan B jika dan hanya jika AC besar dari atau sama dengan BC. Selanjutnya ada ketidaksamaan pada bilangan real. Yang pertama ada teorema 1.2.6, yaitu misalkan A lebih besar atau sama dengan 0 dan B lebih besar atau sama dengan 0. Maka pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama ada A kurang dari B, yang kedua ada A kuadrat kurang dari B kuadrat, dan yang ketiga ada akar A kurang dari akar B. Selanjutnya ada teorema 1.2.7, rata-rata aritmatika geometri atau RAG, yaitu bila A dan B bilangan positif, maka berlaku akar A dikali B kurang dari atau sama dengan 1/2 dikali A ditambah B. Yang ketiga ada teorema 1.2.8, ketidaksamaan Bernoulli. Jika X lebih besar dari negatif 1, maka untuk setiap N adalah elemen bilangan asli. Yang berlaku 1 ditambah X pangkat N lebih besar atau sama dengan 1 ditambah N dikali X. Yang keempat ada teorema 1.2.9, ketidaksamaan Cauchy. Misalkan A1, A2 sampai dengan AN dan B1, B2 sampai dengan BN bilangan real, maka berlaku kuadrat dari sigma AK dikali BK dari K sama dengan 1 sampai N lebih kecil atau sama dengan sigma AK kuadrat dari K sama dengan 1 sampai N dikali sigma BK kuadrat dari K sama dengan 1 sampai N. Selanjutnya ada nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan real X dituliskan dengan mutlak X sama dengan X jika X lebih besar atau sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Misal, mutlak X mutlak 5 sama dengan 5. Mutlak negatif 5 sama dengan negatif dikali negatif 5 sama dengan 5. Adapun sifat-sifat mutlak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedua ada mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Yang ketiga ada mutlak X plus Y kurang dari atau sama dengan mutlak Y ditambah mutlak X ditambah mutlak Y atau ketidaksamaan segitiga. Dan yang keempat ada
mutlaks X dikurang Y lebih besar atau sama dengan mutlaks dari mutlaks X kurang mutlaks Y. Adapun pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak yaitu sebagai berikut. Mutlaks X kurang dari A jika dan hanya jika X lebih besar dari negatif A lebih kecil dari A. Yang kedua ada mutlaks X kurang dari atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih besar atau sama dengan negatif A lebih kecil atau sama dengan dari A. Dan yang ketiga ada mutlaks X lebih besar dari A jika dan hanya jika X lebih kecil dari negatif A atau X lebih besar dari A. Selanjutnya ada mutlaks X lebih besar atau sama dengan A jika dan hanya jika X lebih kecil atau sama dengan negatif A atau X lebih besar atau sama dengan A. Selanjutnya ada interval terbuka. A, B adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar dari A dan kurang dari B. Seperti notasi yang ada di layar, yang ada di sampingnya. Kemudian ada interval tertutup. A, B dengan kurung siku adalah himpunan semua bilangan real yang lebih besar atau sama dengan A dan kurang sama dengan B. Kurang atau sama dengan B. Dengan notasi yang ada di layar, yang ada di sampingnya. Adapun daftar beberapa nilai interval bisa dilihat di tabel, bisa kita lihat pada tabel yang ada di layar. Di layar itu sudah ada cara penulisan intervalnya, penulisan himpunannya seperti apa, dan garis bilangannya juga seperti apa, itu semua ada di layar, bisa dilihat di layar. Selanjutnya kita masuk di contoh soal bilangan real. Yang pertama itu ada contoh soal bilangan apa saja yang termasuk bilangan real. Oke, yang pertama ada 2,5 dikali 3,7 yang merupakan bilangan real dengan hasil 9,25 yang termasuk dalam bilangan real positif. Dan yang kedua ada 2,5 ditambah 3,7 di mana tadi ini adalah bilangan real dengan hasil 6,2 yang juga termasuk bilangan real positif. Yang ketiga ada 2,5 dikurang 3,7 yang dimana ini tadi bilangan real dengan hasil negatif 1,2 yang dimana ini termasuk bilangan real negatif. Dan yang keempat atau yang terakhir ada 2,5 dibagi 3,7 dengan hasil 0,675 dengan pembulatan 1, di mana ini adalah bilangan real atau bilangan asli. Selanjutnya contoh yang kedua adalah contoh soal yang menggunakan sifat-sifat dasar bilangan real. Diberikan sebarang bilangan-bilangan real A, B, dan C. Buktikan pernyataan-pernyataan berikut dengan menggunakan sifat-sifat dasar bilangan real. Jadi, pernyataan ini dan pernyataan ini dibuktikan dengan menggunakan sifat-sifat dasar bilangan real ini. Jadi, yang pertama itu pernyataan A kali 0 sama dengan 0. Itu pembuktiannya pertama dengan menggunakan sifat identitas. Misalkan A ini adalah bilangan real dan 0 termasuk dari bilangan real. Jadi 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian nilai 0 tambah 0 sama dengan 0 ini disubstitusi ke persamaan A dikalikan 0. Kemudian A kali 0 ini berarti sama dengan A dikali
buka kurung 0 ditambah 0 tutup kurung. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif, sifat ini didapatkan A kali 0 sama dengan A kali 0 ditambah A kali 0. Kemudian ini dijadikan persamaan 1. Kemudian dengan adanya unsur inverse A kali 0, maka dapat ditambahkan negatif A kali 0 pada kedua sisi persamaan 1. Jadi ditambahkan negatif A kali 0 ditambah A kali 0 sama dengan negatif A kali 0 ditambah A kali 0 ditambah A kali 0. Kemudian dengan menggunakan sifat inverse, negatif A kali 0 ditambah A kali 0 hasilnya 0. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif, pertukaran pengelompokan, jadinya negatif A dikali 0 ditambah A kali 0 baru ditambahkan A kali 0. Kemudian dengan sifat inverse lagi, negatif A kali 0 ditambah A kali 0 itu hasilnya 0. Kemudian ditambahkan A kali 0. Kemudian dengan sifat identitas, bilangan real jika ditambahkan 0 itu sama dengan bilangan real itu sendiri. Jadi 0 ditambah A kali 0 itu hasilnya A kali 0. Jadi terbukti A kali 0 sama dengan 0. Kemudian pernyataan yang kedua, A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung C tambah A tutup kurung tambah B. Jadi pertama ini dengan menggunakan sifat komutatif. Jadi ditukar, ini tadinya B-nya di akhir, jadinya B-nya di awal. Jadi ini tadinya B-nya di akhir, A-nya di awal, jadi B-nya di awal, lalu A-nya di akhir. Jadi buka kurung B tambah C tutup kurung ditambahkan A. Kemudian dengan menggunakan sifat asosiatif, mengubah pengelompokannya, jadi B ditambah buka kurung C ditambah A tutup kurung. Kemudian dengan menggunakan sifat komutatif lagi tadi, C tambah A nya ini berpindah ke depan sebelum B, jadi buka kurung C tambah A tutup kurung ditambahkan B. Jadi terbukti bahwa A ditambah buka kurung B tambah C tutup kurung sama dengan buka kurung C tambah A tutup kurung ditambahkan B. Kemudian contoh soal yang ketiga, soal yang menggunakan konsep urutan pada bilangan real. Jadi diberikan sebarang bilangan-bilangan bulat A, B, dan C. Gunakan definisi urutan dari bilangan bulat dan sifat-sifat dari himpunan bilangan bulat positif untuk membuktikan pernyataan berikut. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, tunjukkan bahwa AC lebih dari BC. Jadi untuk membuktikan pernyataan ini dibutuhkan definisi ini, kemudian sifat-sifat himpunan bilangan bulat positif, kemudian sifat-sifat dasar bilangan real. Kemudian untuk menjawabnya, berdasarkan definisi bilangan positif, maka A lebih dari B jika A kurang B adalah bilangan bulat positif. Jadi di sini misalkan A dan B itu adalah anggota bilangan real, kita katakan bahwa A kurang dari B jika B kurang dari A adalah bilangan bulat positif. Jadi kalau misalnya A lebih dari B, berarti dia A kurangi B adalah bilangan bulat positif. Kemudian ini bisa dijadikan A dikurangi B itu sama lebih dari 0. Kenapa? Karena A kurangi B itu adalah bilangan bulat positif. Jadi A dikurangi B itu lebih dari 0, karena bilangan bulat positif itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya.
Kemudian karena pada himpunan bilangan bulat positif berlaku sifat tertutup, maka dari sifat tertutup ini, jika A dan B itu adalah anggota bilangan bulat positif, maka jika A dikalikan B itu anggota bilangan bulat positif juga. Jadi kan lebih dari 0 ini bilangan bulat positifnya. Jadi jika misalnya A dikurangi B itu dikalikan C, itu akan menghasilkan lebih dari 0 juga. Jadi didapatkan buka kurung A dikurangi B tutup kurung dikalikan C lebih dari 0. Kemudian dengan menggunakan sifat distributif yang ini didapatkan bahwa AC min BC lebih dari 0. Kemudian dengan menggunakan sifat inverse di kedua ruas sama-sama ditambahkan BC, jadi AC dikurangi BC ditambah BC lebih dari 0 ditambah BC. Jadi sifat inverse dari ini negatif BC ditambah BC itu hasilnya 0. Jadi AC ditambah 0 lebih dari 0 ditambah BC. Kemudian menggunakan sifat identitas, bilangan real jika ditambahkan 0 adalah sama dengan bilangan real itu sendiri. Jadi AC ditambah 0 itu AC, kemudian 0 ditambah BC itu BC. Jadi AC lebih dari BC. Jadi terbukti bahwa AC lebih dari BC jika A lebih dari B dan C lebih dari 0. Kemudian contoh soal yang keempat, contoh soal ketidaksamaan dalam bilangan real. Yang pertama itu kita harus mengingat juga ini penulisan interval, penulisan himpunan, dan dalam garis bilangannya itu seperti apa. Nah, jadi soal yang pertama itu tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Jadi ini dengan menggunakan sifat inverse di kedua ruas, jadi sama-sama ditambahkan 7, didapatkan hasil 2x kurang dari 4x ditambah 5. Kemudian dengan menggunakan sifat inverse di kedua ruas lagi, sama-sama dikurangi 4x untuk menghilangkan 4x di sini, di sisi kanan ini. Jadi 2x dikurangi 4x kurang dari 4x kurang dari 4x ditambah 5. Jadi negatif 2x kurang dari 5. Ini sama dengan 2x lebih dari negatif 5. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi 2. Jadi x-nya ini 2x dibagi 2 itu x lebih dari negatif 5 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu lihat dia lebih dari, berarti lihat ini. Nah, ini bilangan real A, tak hingga. Jadi sesuai A nya itu min 5 per 2, hingga tak hingga. Jadi himpunannya itu X, di mana X lebih dari negatif 5 per 2. Kemudian tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x kuadrat negatif x negatif 2 kurang dari sama dengan 0. Jadi ini difaktorkan. Tiga ini A, min 1 ini B, dan min 2 ini C. Jadi dicari berapa ditambah berapa yang hasilnya sama dengan nilai B minus 1. Kemudian berapa dikali berapa yang hasilnya A dikalikan C. 3 dikalikan min 2 min 6. Jadi yang cocok itu adalah negatif 3
ditambah 2 itu negatif 1, negatif 3 dikalikan 2 adalah negatif 6. Kemudian ini dibagi ini jadi x min 1 dikali 3x plus 2. Jadi untuk yang ini persamaannya x kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian ini persamaannya x lebih dari atau sama dengan negatif 2/3. Jadi intervalnya itu karena dia ada sama dengan, dia pasti menggunakan kurung siku yang ini berarti x dimana x lebih dari atau sama dengan negatif 2/3 dan kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian lanjut, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 3x min 5 lebih dari atau sama dengan 1. Jadi kita ingat kembali rumus pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Jadi nilai mutlak x jika lebih dari atau sama dengan a itu jika dan hanya jika x kurang dari atau sama dengan negatif a atau x lebih dari atau sama dengan a. Jadi kita tinggal masukkan x nya itu adalah 3x negatif 5 dan a nya itu adalah 1. Jadi 3x dari sini ke sini jadi 3x kurang 5 kurang dari atau sama dengan negatif 1, atau dari sini berarti 3x kurangi 5 lebih dari atau sama dengan 1. Kemudian dengan menggunakan sifat inverse sama-sama ditambahkan 5 untuk menghilangkan 5-nya ini. Jadi tinggal 3x kurang dari atau sama dengan 4 atau 3x kurang dari atau sama dengan 6. Jadi ini sama-sama dibagi 3 dengan menggunakan sifat inverse juga. Jadi 3x dibagi 3 itu x, kemudian 4 dibagi 3 itu 4/3. Kemudian x lebih dari atau sama dengan 6/3. 6/3 itu sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah seperti ini. X dimana x kurang dari atau sama dengan 4/3 atau x lebih dari atau sama dengan 2. Kemudian contoh soal yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak x dikurangi 2 kurang dari 3. Jadi kita ingat rumus pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Mutlak x kurang dari a jika dan hanya jika x lebih dari negatif a dan kurang dari a. Jadi tinggal dimasukkan. A nya itu adalah 3, x nya itu adalah x min 2. Jadi negatif a ini berarti negatif 3, kemudian x nya x min 2, kemudian a nya ini 3. Kemudian untuk menghilangkan 2 di sini, semua ruas ditambahkan 2, jadi negatif 3 ditambah 2 kurang dari x dikurangi 2 ditambah 2 kurang dari 3 ditambah 2. Jadi negatif 1
kurang dari X kurang dari 5. Atau bisa juga disebutkan X lebih dari negatif 1 dan kurang dari 5. Jadi himpunan penyelesaiannya seperti ini dengan melihat ini. Kemudian di sini diberikan latihan soal pertama seperti soal yang telah dibahas sebelumnya, contoh soal yang telah dibahas sebelumnya. Kemudian ini juga membuktikan dengan menggunakan sifat-sifat dasar bilangan real. Kemudian dengan pembuktian dengan menggunakan definisi urutan dari bilangan bulat dan sifat-sifat dari himpunan bilangan bulat serta sifat-sifat dasar bilangan real. Kemudian menentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.